menyampaikan hasil resume proposal saya tentang pengembangan media buku bergambar untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Mewardi, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Di isi proposal saya itu saya menemukan ciri pokok dan kelebihan kekurangan, ada juga masalah dalam latar belakang tersebut. Paragraf pertama, pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Paragraf kedua, pendidikan juga memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Paragraf ketiga, sesuai dengan Pendikmas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dalam mengembangkan TSD, setiap satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip pelaksanaan kurikulum. Prinsip tersebut antara lain yaitu: yang pertama, didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi perkembangan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, penyampaian, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik. 4. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan damai. Yang kelima, dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah. Dan yang terakhir, mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, mata muka, dan pengembangan diri. Media pembelajaran berupa paragraf yang keempat, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran menurut Syahyana 2014 halaman 165 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Paragraf ke-6, salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media buku bergambar. Menurut Nurdiatoro 2010 halaman 152, buku bergambar adalah buku bacaan tentang anak yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Paragraf ke-7, pembelajaran yang masih tergolong minim dalam penggunaan media adalah pembelajaran IPS. Padahal IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk Sikdiknas pasal 37 2017. Paragraf yang ke-8, selain tujuan IPS menuntut NCSS, tujuan IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia
Indonesia, yaitu 1. Agar siswa dapat mensistemasikan bahan informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki menjadi bermakna. Yang kedua, agar siswa dapat lebih peka dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Dari isi proposal yang saya review, ada beberapa yang saya temukan, yaitu yang pertama, pemahaman yang salah bahwa IPS khususnya pada pembelajaran mata sejarah adalah pelajaran yang menuntut pada hafalan. Pemahaman ini berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Kedua itu kelebihan media buku bergambar menurut Asisa 2016 halaman 29, yaitu media ini dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda atau tua, murah harganya, dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Masalah yang saya temukan adalah dalam latar tersebut adalah rendahnya sarana dan prasarana pengajaran terbentuk real atau nyata, pembelajaran yang cenderung mengakibatkan hak-hak, kebutuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran kurang optimal. Kesimpulan yang saya ambil dari proposal ini adalah dari umum ke khusus, karena isi pembahasan proposal itu menjelaskan dari pendidikan sampai media pembelajaran. Terima kasih.